Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. kita akan tausiah singkat dan padat. Semoga bermanfaat khusus bagi santri-santri pondok pesantren Miftahus Sudur Raja Basa Nunyai Raja Basa Bandar Lampung. Pagi ini saya akan membicarakan sebab-sebab kaum muslimin mundur, yang lainnya maju. Ya, ada satu buku yang disusun oleh Al-Amir Syakib Arsalan. Mengapa kaum muslimin mundur? Dalam bahasa Arabnya, limaza ta'akharul muslimun wa limaza taqaddama ghairuhum. Bisa ini para santri dibaca buku ini, nanti lebih lanjut, lebih mendalam lagi. Iya. Sebab-sebab kaum muslimin mundur, yang lainnya maju. Ya, yang lain itu bisa siapa aja, ya kan? Yang penting dia mundur kan? Karena dalam kehidupan ini memang ada maju, ada mundur, ada naik, ada turun. Itu sudah biasa. Ya. Islam pun pada awalnya kan di zaman Rasulullah itu kan sangat maju sekali. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan berikutnya ya kan masih maju ya kan Islam ini. Tapi singkat cerita pada abad ke-13 Hijrah ini mengalami kemunduran umat Islam ini. Ya. Jadi mengalami kemunduran umat Islam itu. Mundurnya di mana? Ya, apa penyebabnya? Nah, inilah sebab-sebab terjadinya kemunduran umat Islam itu. Ini sebagai solusi memperbaiki kita agar maju kembali, maksudnya ini. Ya, yang pertama meninggalkan ilmu agama dan iptek. Ya, di abad 13 Hijrah ini munculnya mukallidin, taklid. Jadi manusia-manusia ini waktu itu udahlah cukup taklid aja lah, mengikuti aja pendapat imam-imam besar itu ya, tanpa menggali, tanpa mempelajari yang sesungguhnya, cukup taklid. Maka inilah ya sehingga mundur di dalam agama. Bahasanya disuruh ngaji mahaga, sepulah mahaga, ya kan? Ya sudah, ya akhirnya lemas ini, ya tidak ada pilihan lain. Nah, inilah bisa terjadi kemunduran, ya ini. Jadi udah meninggalkan ilmu agama, nggak ngaji, nggak suruh ngaji, nggak mau, ya kan? Suruh kuliah nggak mau, mempelajari iptek juga nggak mau, ilmu pengetahuan teknologi juga nggak mau. Maka ini bisa jadi penyebab kemunduran bagi kita umat Islam ya. Seharusnya ilmu agamanya juga bagus, ipteknya bagus, ini baru ya. Ini modal utama untuk maju ini ya. Ya, kemudian yang kedua mengejar dunia, ya dunianya dikejar ya kan, kekayaannya ya kan, bukan nggak boleh, boleh saja ya, tapi jangan lupa, jangan tinggalkan akhirat, karena manusia ini terakhirnya itu kita ada di mana, di alam akhirat, di alam barzah ini ya. Kita tidak tahu ya kan, ternyata kan kekayaan tidak bisa menolak datangnya malaikat Israel ya. Jabatan juga ya tidak bisa ya. Gimana nah ini kalau sudah waktunya terakhir dia di alam barzah ini ya. Jadi memang harus seimbang, dicari dunia dan akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77
وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Hendaklah kau persiapkan, ya kan, apa-apa yang telah kau dapatkan untuk bekal ke akhirat, ya, maut, mati, ya. Ini jadi jangan melupakan nasibmu di dunia. Usaha terus, urusan dunia kita cari juga, ya kan, ada keseimbangan, tetapi lebih baik lebih banyak ke akhirat seharusnya, ya. Ini bisa dikatakan orang yang beramal akhirat, ya, mengejar dunia, ya tetap, ya kan, akhirat lebih dipersiapkan amal. Inilah termasuk orang yang cerdas, ya. Di dalam kitab Al-Hikam coba dibaca di sana, ya. Ini Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila amalan ba'dal maut. Orang yang bilang cerdas itu, orang yang pintar itu, orang yang sempurna itu akalnya, ya. Ya ini. Jadi dia mempersiapkan dirinya, introspeksi dirinya, ya. Kemudian siap-siap untuk beramal amalan yang baik, persiapan untuk mati. Ini orang cerdas otaknya. Ya. Jadi bukan orang cerdas itu hanya pintar ilmu, pintar segala macam pintar, tetapi ada yang lebih cerdas adalah ini, kata Nabi ini, ya. Ya, orang yang lemah akalnya, orang bisa katakan bodoh, ya. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, watamana Allah, dia hanya setamani, hanya berharap kepada Allah tapi tidak beramal. Nah ini, ingin ampunan tidak tobat, tidak istighfar, ya, ingin amal akhirat baik tetapi tidak melakukan amal yang baik. Nah ini, ya, penyebabnya juga bisa jadi seharusnya ar-roja, mengharapkan tapi beramal, mengharapkan pahala amal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, penyebab kemunduran umat Islam ini bisa jadi karena berselisih pendapat yang tidak qot'i, ya, tidak urgen bahasanya, masalah khilafiyah, ya kan. Masalah berbeda pendapat yang tidak pokok jadi dipermasalahkan, maka akhirnya mengalami kemunduran umat Islam. Sini bagus, masuk apa? Akhirnya mengalami kemunduran umat Islam ini karena hal-hal yang sepele, ya, dipermasalahin, padahal ada hal yang penting. Inilah harus dibuat solusi yang terbaik, ya kan. Ya ini khilafiyah soal kunut nggak kunut, ya kan, soal tahlil nggak tahlil diributin di sini, ya kan. Nah ini nggak perlu, ya, silakan aja menurut kebiasaan pahamnya masing-masing. Seperti yang penting ada referensinya, yang penting ada dalilnya dalam Quran dan hadis. Kalau berbeda pendapat itu biasa, rahmat. Ada buku Rahmatul Umat, ya, ikhtilaful ummati rahmatun. Berbeda pendapat bagi umatku itu rahmat, bukan laknat di sini. Jadi akhirnya berbeda pendapat sedikit yang tidak pokok udah pindah masjid, cari masjid lain, ya kan. Mestinya sama-sama mencari solusi yang terbaik, ya. Jangan artinya hanya ini yang benar, itu salah, ya. Jangan gitu, cari solusi yang terbaik ini, ya. Jadi rahmatan lil alamin, jadinya bagi rahmat seluruh alam. Nah ini, nah ini, jadi inilah yang sebab-sebab terjadinya kemunduran umat Islam di mulai abad ke-13 Hijrah, ya, mulai di akhir abad 13 Hijrah baru mulai bangkit lagi, ya, umat Islam ini sampai sekarang. Nah ini,
Yaitu penyebab-penyebabnya harus kita cari, harus kita tahu ya. Ini sekian, semoga tausiah ini bermanfaat ya bagi kita umumnya umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.